Pohon angker di tengah kampung. Di sebuah kampung kecil bernama Cempaka Hitam, berdirilah sebuah pohon besar yang sudah ratusan tahun umurnya. Tingginya menjulang, daunnya lebat, dan akarnya menjulur seperti tangan raksasa yang mencengkeram tanah. Warga menyebutnya pohon lengis, pohon yang dianggap angker karena banyak kejadian aneh di sekitarnya. Pada malam-malam tertentu, terdengar suara seperti rintihan dari arah batangnya. Orang yang melintas sering melihat bayangan samar berkeliling di bawahnya, dan beberapa warga pernah jatuh sakit setelah duduk terlalu dekat dengan pohon tersebut. Karena itu, tak ada satupun yang berani menebangnya, meski pohon itu menghalangi jalan utama dan membahayakan rumah di dekatnya. Usaha pertama yang gagal. Suatu hari, kepala desa memutuskan harus menebang pohon itu karena semakin miring dan rawan tumbang. Namun setiap kali ada orang mencoba menebangnya, kapak mereka patah, gergaji tumpul, dan mesin pemotong selalu mati tiba-tiba. Penduduk yakin bahwa ada sesuatu yang menjaga pohon itu, entah roh, entah makhluk gaib. Beberapa orang bahkan bermimpi dikejar bayangan hitam setelah ikut mencoba menebang. Seolah pohon itu menolak disentuh. Kedatangan Pak Raga. Hingga suatu malam, datanglah seorang sesepuh bernama Pak Raga, seorang laki-laki tua yang dikenal memiliki ilmu pengetahuan tentang alam dan hal-hal gaib. Ia mendengar masalah pohon itu dan menawarkan bantuan. Pak Raga berdiri di depan pohon sambil memejamkan mata. Ia mendengarkan suara angin, meraba batang pohon, dan merasakan sesuatu yang tak dilihat orang lain. Ada yang terjebak di sini, katanya pelan. Bukan makhluk jahat, tapi roh yang marah karena pohon ini pernah dijadikan tempat pelarian seseorang dulu. Warga saling berpandangan ketakutan. Ritual pelepasan. Malam berikutnya, Pak Raga mengadakan ritual kecil. Ia menyalakan dupa, menabur bunga, dan membaca doa-doa kuno. Perlahan-lahan suasana sekitar pohon menjadi hening. Angin berhenti, udara terasa lebih ringan, dan rintihan yang biasanya terdengar, hilang. Pak Raga kemudian mengetuk batang pohon 3 kali dan berkata, sekarang ia sudah pergi. Pohon ini sudah tidak dijaga lagi. Pohon yang akhirnya bisa ditebang. Keesokan paginya, warga kembali mencoba menebang pohon itu. Ajaibnya, gergaji yang sebelumnya selalu macet kini berfungsi tanpa hambatan. Kapak tidak lagi patah, dan pohon yang selama ini seolah kebal akhirnya mulai terbelah. Saat pohon itu tumbang, angin berhembus lembut, seolah memberikan salam perpisahan. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan, tidak ada kejadian mistis. Pohon itu akhirnya berhasil ditebang dengan tenang. Di tempat pohon itu berdiri, warga kemudian membangun taman kecil agar tempat itu rahasia yang tertinggal di akar pohon. Setelah pohon angker itu berhasil ditebang dan kampung kembali tenang, warga Cempaka Hitam mulai tergoda rasa penasaran. Banyak yang bertanya-tanya, jika rohnya sudah dilepaskan, lalu apa sebenarnya yang membuat pohon itu begitu kuat dan menolak ditebang selama bertahun-tahun? Beberapa hari setelah pohon tumbang, hujan deras mengguyur kampung. Tanah di bekas pohon itu mulai longsor sedikit, menggeser akar-akar besar yang sebelumnya terkubur rapat. Seorang anak bernama Rimban, yang suka. Suara dari dalam tanah. Hujan yang turun malam itu tidak seperti biasanya. Anginnya berputar-putar, seolah berusaha menyampaikan sesuatu. Di sekitar bekas pohon lengis, tanah yang sudah tergeser hujan mulai membentuk lubang kecil. Dari lubang itu, Rimban, anak yang pertama kali menemukannya, merasakan hawa dingin yang aneh. Saat ia mendekat, tiba-tiba terdengar suara samar seperti hembusan napas dari bawah tanah. Rimban terkejut, mundur beberapa langkah. Bu, ada suara, katanya gugup. Penjaga yang belum pergi. Keesokan paginya, Pak Raga dipanggil kembali ke lokasi bekas pohon lengis. Tanah yang ambles, suara samar dari bawah, dan angin yang terasa berat membuat banyak warga khawatir bahwa roh yang dilepaskan dulu belum benar-benar pergi. Pak Raga berdiri di tepi lubang itu, memejamkan mata, dan merasakan energi yang mengalir dari dalam tanah. Hening, lalu ia menarik napas panjang. Bukan roh yang kembali, katanya. Tapi penjaga lain yang selama ini tertidur di akar pohon. Warga saling memandang panik. Pohon lengis itu bukan hanya tempat roh terikat, lanjut Pak Raga. Ada sesuatu yang disegel di bawahnya. Sesuatu yang menjaga kampung ini sejak lama. Rimban bertanya dengan suara gemetar, Pak, kalau itu penjaga, kenapa suaranya seperti marah? Pak Raga meraba tanah dan menjawab, karena kalian membuka segelnya tanpa sengaja. Beberapa warga mundur ketakutan. Namun tiba-tiba tanah bergetar pelan, dan suara berat terdengar dari dalam lubang,
seperti gumaman yang tak jelas. Pak Raga menatap warga dengan wajah serius. Tanah kembali bergetar, namun kali ini lebih kuat. Warga berlari menjauh, menyisakan Pak Raga yang berdiri tegak di tepi lubang. Dari dalam tanah, muncul cahaya redup berwarna keemasan, bukan cahaya menyeramkan, tapi seperti sinar kuno yang lama terpendam. Angin tiba-tiba menjadi hangat. Suara berat yang sebelumnya terdengar seperti ancaman kini berubah menjadi gumaman lembut, seolah memanggil. Rimban, yang bersembunyi di balik ibunya, memberanikan diri bertanya pelan, "Pak Raga, itu apa?" Pak Raga menatap cahaya itu dengan hormat. "Itu adalah penjaga desa Cempaka Hitam, makhluk lama yang disegel oleh leluhur kita," katanya. Selama pohon lengis berdiri, ia tidur dan menjaga desa tanpa terlihat. Tapi ketika pohon ditebang dan akar terangkat, segelnya terbuka. Cahaya keemasan itu perlahan membentuk siluet seperti sosok tinggi yang terbuat dari kabut dan cahaya. Tidak memiliki wajah, namun kehadirannya terasa damai. Warga menatap, antara takut dan takjub. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti angin yang berbisik, "Aku terbangun bukan untuk marah, tetapi karena tugasku telah berakhir." Pak Raga menunduk. "Terima kasih atas penjagaanmu selama ratusan tahun." Sosok cahaya itu berbalik ke arah bekas pohon dan menyentuh tanah. Getaran halus menyebar, membuat tanah yang ambles kembali merapat dan menutup rapat lubang itu. Setelah itu, cahaya keemasan perlahan memudar, hilang tanpa jejak. Seluruh warga terdiam. Tidak ada ketakutan, tidak ada kengerian, hanya kelegaan. Pak Raga berkata, "Mulai hari ini, tempat ini bukan lagi angker. Penjaganya sudah kembali ke tempat asalnya." Rimban menarik napas lega. "Kita aman, Pak?" Pak Raga tersenyum. "Aman. Tapi ingat, alam punya caranya sendiri menjaga keseimbangan. Hormatilah tempat-tempat seperti ini." Beberapa minggu kemudian, warga membangun taman kecil di bekas pohon lengis. Sebuah batu diberi ukiran sederhana, untuk penjaga yang pernah melindungi. Bisikan dari akar yang tersisa. Setelah sosok penjaga cahaya itu menghilang dan desa kembali tenang, warga Cempaka Hitam mulai yakin bahwa semua bahaya telah berakhir. Namun, malam demi malam, ada satu hal yang tidak disadari siapapun, akar pohon lengis yang tertinggal masih hidup. Pada malam ketiga setelah taman dibangun, Rimban yang suka bermain di sekitar tempat itu merasakan sesuatu aneh. Tanah tempat akar besar pernah berada tampak berdenyut pelan, seperti napas. Rimban menelan ludah. Ini, bukannya sudah ditutup? Saat ia mendekat, muncul suara lirih, bukan suara makhluk cahaya sebelumnya, tapi lebih berat, lebih dingin, seperti berasal dari bawah tanah. "Kembalikan, batangku." Bisikan itu sangat dekat, seolah tepat di bawah kakinya. Rimban mundur dengan tubuh gemetar. Angin yang tadi hangat mendadak berubah dingin. Pepohonan di sekitar taman bergetar pelan sendiri, padahal udara tak bergerak. Daun-daun saling bergesekan, menghasilkan suara seperti orang berbisik-bisik. Ia berlari pulang, tetapi setiap langkah terasa seperti diikuti sesuatu. Di belakangnya, tanah sedikit merekah. Akar kecil yang patah bergerak pelan, seolah merayap mencari sesuatu. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat begitu." Rimban kehabisan napas. "Bu, pohonnya, kayak hidup lagi." Ibunya menertawakan, mengira itu hanya imajinasi. Tapi malam itu, saat seluruh desa tidur, tanah di taman kembali terbelah. Dan dari kedalaman bumi, terdengar suara yang jauh lebih jelas, "Kalian telah membangunkanku." Angin kencang berputar, memadamkan lampu-lampu rumah di sekitar taman. Daun-daun beterbangan. Dan bayangan hitam tinggi muncul sesaat di balik pepohonan. Tinggi, kurus, dengan akar-akar yang menjulur dari tubuhnya. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri, memandang desa. Bangkitnya bayangan akar. Malam itu, sesuatu berubah di desa Cempaka Hitam. Angin berhenti. Udara diam seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah taman baru yang dibangun warga, sosok tinggi berbayang hitam itu berdiri tanpa suara. Akar-akar panjang menjulur dari tubuhnya, menggeliat seperti jari-jari hidup. Rimban, yang tak bisa tidur karena bisikan aneh tadi, mengintip dari jendela. Dan ia melihatnya. Bayangan itu menatap rumah-rumah warga. Tidak bergerak, tapi menunggu. Rimban menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya kaku. Sesuatu tentang sosok itu terasa salah,
Sangat salah. Itu bukan penjaga cahaya. Bukan roh yang dibebaskan Pak Raga. Itu adalah sisa kegelapan yang tertanam di dalam akar pohon lengis selama ratusan tahun. Akar itu bukan hanya hidup, ia lapar. Pak Raga merasakan bahayanya. Di rumahnya yang berada di tepi desa, Pak Raga tiba-tiba terbangun. Lampu minyaknya padam sendiri. Suara duk, 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 terdengar dari lantai kayu, seolah akar menghantam dari bawah. Ia memejamkan mata, merasakan energi di udara. Tidak, ini bukan roh, ini lebih tua, gumamnya. Ia mengambil tongkat kayunya dan berjalan keluar. Saat sampai di taman, ia melihat bayangan tinggi itu dengan jelas. Tingginya hampir 2 kali manusia. Tubuhnya kurus seperti disusun dari akar-akar kering. Namun di bagian dadanya tampak lubang kosong yang menganga, seperti pernah menyimpan sesuatu yang hilang. Ketika Pak Raga mendekat, bayangan itu perlahan memutar wajahnya yang tak punya mata, tak punya mulut, hanya kekosongan gelap. Tanah bergetar. Akar-akar di sekitar taman merayap keluar seperti ular. Pak Raga menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Berhenti!" Bayangan itu tidak bergerak. Namun akar-akar yang keluar dari tanah mencoba meraih Pak Raga, melilit kakinya, mengencang seperti sedang menariknya ke bawah bumi. Akar yang memilih. Kabut hitam itu bergerak cepat, seperti asap hidup yang merayap di tanah dan memanjat dinding rumah-rumah penduduk. Rimban berlari mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya berusaha menariknya masuk ke dalam rumah, namun sesuatu di kabut itu seperti menarik balik Rimban. Sementara itu, Pak Raga terus berjuang. Akar-akar yang melilit kakinya semakin kuat, mencoba menenggelamkannya lebih dalam. Ia menggenggam tongkatnya, memukul tanah, dan berteriak sekuat tenaga, "Roh akar! Kau bukan lindungan. Tunjukkan dirimu sebenarnya." Kabut hitam itu tiba-tiba berhenti. Bentuknya kembali menegas, menjadi sosok tinggi berakar itu lagi, namun kini lebih gelap, lebih padat, lebih menyerupai bayangan penuh dendam. Sosok itu menoleh kepada Pak Raga. Tanah bergetar keras seolah menyahut. Lalu, sosok itu menoleh lagi kepada Rimban. Akar-akar kecil muncul dari tanah, merayap menuju kakinya. Rimban menutup mata, menahan tangis. Aku bukan milikmu," bisiknya ketakutan. Dan di detik itu, suara lain muncul. Suara yang lembut, hangat, dan pernah mereka dengar. Cahaya emas muncul lagi. Dari ujung taman, sisa-sisa energi penjaga cahaya yang dulu menghilang perlahan muncul kembali. Bukan wujud penuh, hanya bayangan samar berkilau, tetapi cukup untuk membuat tanah berhenti bergetar. Sosok cahaya itu berdiri di antara Rimban dan makhluk akar. Bayangan akar itu melangkah mendekat, marah, bergetar seperti pohon tertiup badai. Ia mengangkat tangan panjangnya, namun setiap akar yang mendekati cahaya itu langsung layu dan rontok, seperti kayu yang terbakar sinar matahari. Cahaya itu bersuara, lembut namun tegas, "Kau bukan penjaga. Kau sisa gelap dari pohon yang pernah menampung amarah. Tugasmu sudah selesai." Bayangan akar itu berteriak tanpa suara. Mulutnya tak ada, tapi seluruh tubuhnya bergetar seperti memekik. Akar-akar yang melilit Pak Raga perlahan melemah, melepaskannya. Lalu cahaya itu mengulurkan tangan ke arah dada sosok akar yang berlubang. Satu sentuhan. Satu kilatan cahaya. Dan tubuh bayangan itu retak seperti tanah kering. Retakan itu menyebar cepat, mengurai seluruh tubuhnya. Hingga akhirnya, BRRAAK. Bayangan itu pecah, terurai menjadi debu hitam halus yang tertiup angin malam, lalu hilang tanpa jejak. Tanah kembali tenang. Akar-akar yang keluar dari bumi mengering dan patah. Kabut hitam menghilang. Desa kembali sunyi. Cahaya itu menoleh terakhir kepada Rimban. Mengangguk pelan, seolah berkata, "Kau aman sekarang." Dan untuk terakhir kalinya, cahaya itu memudar, menghilang selamanya. Keesokan paginya, warga menemukan taman itu hancur sebagian, tanahnya pecah, dan akar-akar besar mengering seperti kayu mati. Namun tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi gerakan dari tanah. Pak Raga duduk di bangku dekat taman, menatap Rimban yang masih pucat tetapi selamat. "Hei, nak," katanya lembut. "Kau kuat. Dan kau dipilih untuk melihat apa yang orang lain tak bisa lihat." "Aku dipilih?" tanya Rimban lirih. Pak Raga mengangguk.
Karena hanya orang yang hatinya bersih yang bisa melihat cahaya, dan juga kegelapan. Ia menepuk bahu Rimban. Dan kau, sudah membuatnya pergi. Sejak hari itu, akar pohon lengis tidak pernah muncul lagi. Taman kembali dibangun. Dan desa Cempaka Hitam hidup damai tanpa gangguan. Namun kadang, saat angin lewat di malam hari, Rimban mendengar bisikan sangat halus, "Terima kasih, penjaga kecil." Dan ia tahu, meski sosok cahaya itu pergi, ia tidak pernah benar-benar hilang. Itulah kisah tentang pohon angker di desa Cempaka Hitam. Ingat, apapun yang tampak tenang belum tentu tanpa rahasia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, jangan lupa tetap waspada, karena bisa saja, sesuatu yang lama terkubur, masih menunggu untuk bangkit. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika Anda berkenan silahkan tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Terima kasih.